Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau melanjutkan ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau kita lihat kondisi Jakarta ini memang makin gawat begitu ya. Air bersih ini sulit sekali, baik itu dari air tanah maupun juga saat ini ada permasalahan yang mungkin lagi dibenahi oleh PAM. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini, Pak Rudi? Boleh digunakan mikrofonnya, Pak Rudi? Ya, terima kasih Bu Putri. Ya, jadi saya sangat memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Arief tadi ya, mengenai masalah Jakarta. Dan dari perspektif akademik, Ibu dan Bapak, ya, itu memang sudah kami lihat sejak lama. Itu dia. Di dalam rencana induk Jakarta 6585, ya, rencana induk Jakarta 6585, di situ sudah di state di situ. Apabila Jakarta berpenduduk lebih dari 2 juta, maka harus dipercepat penyelesaian infrastruktur kota. Infrastruktur itu jalan, saluran, termasuk air minum. Air minum itu adalah kebutuhan vital. Ya. Gitu dia. Nah, kemudian berlangsunglah kegiatan sampai tahun 85, ya, sampai tahun 85, ternyata yang berkaitan dengan infrastruktur air minum itu tidak seperti yang dimimpikan di dalam rencana induk 6585 itu. Kenapa? Begitu dievaluasi, penanganan infrastruktur itu adalah konkuren namanya. Dia menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dia tanggung jawab pemerintah provinsi, dan juga harus ditangani oleh kabupaten ataupun kota. Di situ dia. Nah, dalam kaitan inilah migrasi penduduk berlangsung ke Jakarta, termasuk saya datang dari Medan ke Jakarta, gitu, dan migrasi penduduk itu hampir dari seluruh Indonesia. Tempat permukiman kita itu belum seperti penyediaannya. Jadi penyediaan permukiman itu selalu terlambat. Nah, itu Ibu yang disebut dengan perkembangan kita itu adalah leapfrog. Jadi perkembangan daerah-daerah terbangun kota Jakarta itu leapfrog, kayak lompatan katak. Dibangun dulu perumahan-perumahannya, baru datang menyusul jalan, dibangun got, dan sebagainya. Masuklah proyek MHT namanya. Gitu. Di MHT itu air minum tidak masuk. Nah, berlanjutlah ini. Maka Jakarta itu disebut dengan urban sprawl. Urban sprawl itu adalah kota yang sudah berkembang, padat kegiatannya, tapi tidak didukung dengan sarana dan prasarana pada waktunya. Sehingga sarana prasarana itu selalu datang menyusul. Dan implikasinya pasti akan mahal biaya untuk itu. Dinas Pekerjaan Umum DKI itu sudah mempersiapkan rencana sarana prasarana dalam skala 1:1000. Tapi kalau dokumen itu diterapkan di lapangan, masalah sosial yang muncul. Di situ dia masalahnya. Nah, berkembanglah terus Jakarta ini dengan leapfrognya, urban sprawl-nya, maka sebenarnya Jakarta itu bukan megapolitan, tapi conurbation. Conurbation adalah kota besar, ya, kota induk dengan kota-kota di sekitarnya sudah bergabung, menyambung, tapi berdasarkan rencana masing-masing. Bekasi merencanakan membangun sesuai dengan rencananya, Depok begitu, Tangerang begitu dan sebagainya. Ya, infrastrukturnya selalu terlambat nyambung. Itulah yang dimaksud dengan conurbation. Dan dilanjutkan lagi, a fat conurbation is ungovernable city. Jadi konurbasi yang gendut karena sudah ini itu ungovernable city. Dan inilah yang kami khawatirkan kalau ini berlangsung terus. Sementara geomorfologi dataran rendah Jakarta itu adalah alluvial fan. Jadi Jakarta itu Ibu, itu adalah satu bentang alam yang ditutupi oleh alluvial fan, ya, dari Gunung Gede Pangrango. Jadi sungai-sungai yang asli itu tertutup, jadi ada sungai-sungai di bawah tanah kita sekarang tapi sudah tertutup. Muncullah sungai-sungai yang 13 itu lagi, dengan anak-anak sungainya. Nah, kemudian karena masalah kita tadi adalah selalu terlambat menyediakan air bersih itu, mau tidak mau, suka tidak suka warga harus mengambil air tanah.
pengambilan air tanah ini mengakibatkan neraca air tanah Jakarta selalu minus. Dan akhirnya permukaan tanah di Jakarta. Masuklah air dari Teluk Jakarta ke dalam pada musim kemarau. Pada musim hujan, air ini tidak bisa mendorong kembali air tanah itu. Makin melebarlah lokasi-lokasi, klaster-klaster air tanah asin di Jakarta. Nah, inilah yang sudah dilihat oleh pemerintah kita sejak lama, dan akhirnya dari berbagai studi yang dilakukan oleh JICA, dilakukan oleh Belanda dan sebagainya, singkat cerita Ibu, lahirlah konsep NCICD. NCICD itu adalah membangun tanggul, ya, dan itu direncanakan tanggul fase A, fase B, fase C. Ya. Yang fase C ini nanti itu terakhir sekali, ya, kemarin juga sudah diingatkan oleh lupa saya dari pemerintah pusat juga Pak, ya, itu jangan sampai tanggul NCICD itu menjadi kolam air kotor. Baik. Justru dia harus menjadi tempat mengambil air bersih untuk beliau olah nanti dalam seawater processing. Baik, saya mau ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau misalnya secara ilmiah sebetulnya apa sih yang menyebabkan permukaan air tanah ini terus menurun khususnya di Jakarta? Baik, terima kasih Pak Putri. Jadi saya sangat menikmati diskusi dari Pak Rudi ya, dari Pak Arief ya. Jadi tadi kalau memang ada pertanyaan dari warga, dari Bu Suri ya, tentang kok saya nggak dapat air pump gitu. Sebenarnya angka-angka tadi sudah real. Jadi sudah real bahwa kita baru 69% untuk yang Jakarta. Ya, jadi 69% yang Jakarta itu artinya 31% tidak mendapatkan air perpipaan. Dan secara teori dia pasti menggunakan air tanah. Ya, belum umum di Jakarta populer menggunakan air hujan seperti di pulau-pulau lain di Indonesia, karena memang ada kekhawatiran air hujannya asam akibat pencemaran atau hal-hal yang lain. Tapi dari 69% jaringan pipa Jakarta ini tadi juga dijelaskan oleh Pak Arief bahwa itu ada kebocoran, masih ada kebocoran, bahkan ada pipa yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Ini artinya akan semakin banyak lagi yang menggunakan air tanah. Ya, dan ini sebenarnya suatu masalah karena bahaya air tanah ini slow release, pelan-pelan sekali ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ini menjadi suatu bahaya. Mungkin bisa dianalogikan dengan cerita tentang seekor katak yang berenang di dalam panci yang direbus dengan air yang kecil sekali airnya, apinya ya, direbus dalam air dengan api yang kecil sekali. Pelan-pelan sampai dia baru sadar airnya sudah mendidih dan itu terlambat. Dan kalau kita bicara mengenai air tanah, mungkin generasi-generasi yang senior pernah mengalami bahwa cukup mengambil air tanah itu dengan mengambil dari permukaan dengan alat pengambil seperti ember atau gayung, tidak usah lagi itu. Kemudian tiba-tiba dia harus mulai memakai tali timba. Kemudian masih ingat lagi mungkin orang tua kita mulai memakai pompa yang terkenal dengan istilah pompa dragon, pompa yang dihisap. Kemudian sanyo, itu adalah generasi kita. Dan generasi sekarang itu memakai submersible. Bayangkan, mau sampai setelah submersible mau apa lagi yang mau kita pakai. Jadi pelan tapi pasti air kita terus menyusut, air tanah kita, karena memang pemakaiannya besar. Ya, jadi memang tekanan penduduk yang cukup bonus demografi Indonesia mengakibatkan pengambilan air tanah semakin meningkat dan juga pengambilan sumber daya air secara umum. Itu mungkin notnya. Apalagi kita punya masalah dengan perubahan iklim dan antropogenik. Ya, jadi dengan perubahan iklim dan antropogenik ini. Jadi airnya tetap, yang memakainya sama, ada permasalahan dengan kualitas yang juga semakin menurun. Tadi sudah diceritakan kenapa sungai di Jakarta tidak dipakai. Jadi itu yang menyebabkan air tanah sampai saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat. Dan ini yang mengakibatkan perluan air tanah terus menurun. Jadi itu sudah bisa kita lihat fenomena-fenomenanya, dan kita harus kerja keras supaya masyarakat ini tidak terlalu menggunakan air tanah yang over eksploitasi. Karena air tanah ini cadangan terakhir. Itu mungkin sebagai pengantar ya. Terima kasih Mbak Putri. Iya. Tapi kan sebenarnya ya pemirsa, sejak Agustus 2023 pada saat itu Gubernur masih Anies Baswedan ini sudah mengeluarkan peraturan soal larangan menggunakan air tanah. Tapi tampaknya pertumbuhan ataupun penggunaan air pump ini tidak cukup signifikan tadi kalau disampaikan Pak Arief ya, hanya 69% saat ini dari tahun lalu 64%. Lalu kebijakan seperti apa lagi yang harusnya diterapkan pemerintah agar bisa mengatasi atau mencegah lah semakin turunnya permukaan air tanah? Kemudian nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.